Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Rel kereta itu membelah desa seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Setiap malam, rel itu mengeluarkan suara berderit. Meski tak ada kereta yang melintas, angin membawa bau besi berkarat dan tanah basah. Seolah ada sesuatu yang terus diingatkan. Warga sekitar tahu betul, rel itu pernah menjadi saksi kecelakaan paling mengerikan yang menelan puluhan nyawa. Namun tak semua korban banner-banner pergi meninggalkan tempat itu. Pada malam-malam tertentu, suasana di sekitar rel berubah menjadi sangat berat. Udara terasa lebih dingin, suara serangga menghilang, dan lampu-lampu rumah meredup tanpa sebab. Banyak yang mengaku melihat bayangan berdiri di tengah rel. Tubuhnya tak utuh, wajahnya kabur seperti tertutup kabut darah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Kecelakaan itu terjadi bertahun-tahun lalu, saat kereta malam melaju terlalu cepat dan rem tak lagi berfungsi. Benturan keras menghancurkan gerbong, melemparkan tubuh manusia seperti boneka patah. Beberapa korban tewas seketika, namun ada yang terjepit, menjerit dalam gelap, hingga suara mereka tenggelam oleh besi yang terbakar. Jeritan itulah yang konon masih terperangkap di antara rel-rel dingin. Sejak malam itu, rel kereta tidak pernah benar-benar sepi. Orang-orang yang melintas sendirian sering merasakan langkah kaki mengikuti dari belakang. Ketika menoleh, tak ada siapapun, hanya suara gesekan seperti daging diseret di atas kerikil. Bau amis tiba-tiba muncul, membuat napas terasa sesak dan dada ditekan oleh ketakutan yang tak terlihat. Beberapa saksi melihat sosok arwah itu dengan lebih jelas. Tubuhnya setengah hancur, satu lengannya menggantung tak wajar, sementara bagian wajahnya seperti retak dan kosong. Matanya hitam pekat tanpa cahaya, menatap lurus ke depan. Sosok itu tidak pernah mengejar, namun kehadirannya membuat kaki siapapun yang melihatnya gemetar dan lumpuh di tempat. Konon, arwah itu adalah salah satu korban yang meninggal paling lama, terjepit di antara besi selama berjam-jam. Sebelum nyawanya, banner-banner terlepas. Rasa sakit, ketakutan, dan penyesalan membuat jiwanya tak mampu pergi. Ia terus berdiri di rel, mengulang detik-detik terakhir hidupnya, menunggu kereta yang akan menghantamnya lagi dan lagi. Pada pukul tertentu, tepat saat kecelakaan dulu terjadi, suara kereta terdengar mendekat. Meski jadwal sudah lama kosong, rel bergetar, tanah berdenyut, dan udara dipenuhi gema klakson panjang yang memilukan. Namun kereta itu tak pernah terlihat, hanya bayangan gelap yang melintas cepat, meninggalkan sosok arwah berdiri sendirian di tengah rel. Orang yang terlalu lama memandangi sosok itu sering mengalami mimpi buruk berulang. Dalam mimpi, mereka berada di dalam gerbong yang remuk, mencium bau asap dan darah, mendengar jeritan putus asa tanpa tahu kemana harus lari. Saat terbangun, tubuh mereka basah oleh keringat, dan di telinga masih terngiang suara besi beradu. Beberapa orang percaya, arwah itu bukan ingin menakut-nakuti, melainkan memperingatkan. Setiap kali ada orang nekat bermain atau berfoto di rel pada malam hari, sosok itu muncul lebih dekat, bukan dengan teriakan, melainkan dengan tatapan kosong yang penuh penderitaan, seolah ingin menunjukkan akhir tragis yang menunggu siapapun yang meremehkan tempat itu. Hingga kini, rel kereta itu tetap digunakan, namun tidak pernah benar-benar aman. Setiap malam, sosok arwah gentayangan korban kecelakaan kereta masih berdiri di sana, terjebak di antara hidup dan mati. Ia akan terus menunggu selama suara besi dan roda masih bergema, dan selama ingatan tentang kecelakaan itu belum benar-benar dilupakan. Malam semakin larut ketika kabut tipis mulai merayap di antara bantalan rel. Kabut itu tidak bergerak mengikuti arah angin, melainkan mengalir perlahan, seolah memiliki kehendak sendiri. Di dalamnya,
Bayangan arwah tampak lebih jelas, berdiri kaku dengan tubuh miring tak seimbang. Setiap detik yang berlalu membuat suasana terasa semakin sempit, seakan ruang di sekitar rel menyusut dan menekan siapapun yang berada terlalu dekat. Tanah di sekitar rel sering ditemukan basah, meski tak turun hujan. Bekas itu menyerupai jejak diseret, panjang dan tak beraturan, seolah ada sesuatu yang berjalan tanpa kaki sempurna. Warga yang melihatnya memilih berpaling, karena mereka tahu jejak itu selalu berakhir tepat di tengah rel, tempat arwah itu biasa berdiri menunggu. Tidak ada yang berani mengikuti jejak tersebut sampai ujungnya. Setiap kali kereta sungguhan melintas, suasana menjadi semakin ganjil. Sosok arwah itu tidak menghilang, justru berdiri lebih tegak, seolah bersiap menghadapi hantaman yang tak akan pernah datang lagi. Ketika kereta berlalu, udara mendadak dingin menusuk tulang, dan aroma darah tua kembali tercium, membuat perut terasa mual dan kepala berdenyut hebat. Ada keyakinan bahwa arwah itu terikat oleh satu momen yang tak pernah selesai. Detik ketika besi menghantam tubuhnya, ketika rasa sakit memuncak, dan ketika kesadaran perlahan padam. Momen itu terus berulang tanpa jeda, membentuk lingkaran waktu yang menjebaknya. Selama rel itu masih ada, arwah itu akan terus terperangkap di sana. Orang-orang yang nekat melintas sendirian sering merasa langkah mereka menjadi berat, seolah ada tangan dingin menarik kaki mereka ke belakang. Napas menjadi pendek, dan jantung berdetak tak beraturan. Perasaan itu muncul bersamaan dengan bayangan arwah yang kini tampak lebih dekat. Cukup dekat untuk memperlihatkan luka-luka yang tak pernah sembuh. Wajah arwah itu bukan sekadar rusak, melainkan kosong dari ekspresi hidup. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, hanya kehampaan yang menular. Tatapan matanya membuat siapapun yang melihat merasa seolah sedang menyaksikan kematian mereka sendiri di masa depan. Perasaan itu menancap dalam pikiran dan sulit dihapus, bahkan setelah menjauh dari rel. Pada malam tertentu, suara jeritan samar terdengar menyatu dengan desiran angin. Jeritan itu tidak keras, justru seperti bisikan panjang yang memohon untuk diperhatikan. Suara tersebut dipercaya sebagai sisa kesadaran korban kecelakaan lain yang ikut terikat. Namun arwah yang berdiri di rel adalah yang paling kuat menahan semuanya tetap di tempat itu. Tidak ada ritual yang benar-benar mampu mengusirnya. Beberapa upaya hanya membuat sosok itu semakin sering menampakkan diri, seolah arwah itu menolak dilupakan, menolak dilepaskan, dan memilih bertahan agar tragedi itu terus diingat. Rel kereta bukan lagi sekadar jalur besi, melainkan batas tipis antara dunia yang hidup dan yang mati. Semakin lama malam berjalan, bayangan arwah mulai memudar. Namun rasa kehadirannya tetap tertinggal. Udara masih berat, dan perasaan diawasi tidak menghilang. Meski sosoknya tak lagi terlihat jelas, banyak yang yakin arwah itu hanya mundur sejenak, menunggu waktu berikutnya untuk kembali berdiri di tempat yang sama. Hingga kini, setiap dentingan roda kereta yang melintas di rel itu selalu diiringi rasa takut yang tak terucap. Sosok arwah gentayangan korban kecelakaan kereta akan terus ada, terikat pada besi, darah, dan kenangan pahit. Selama rel itu masih dilewati, arwah itu akan tetap menunggu, mengulang kematiannya dalam kesunyian malam. Menjelang dini hari, rel kereta itu terasa semakin asing, seolah bukan lagi bagian dari desa. Kabut kini menggantung rendah, menutup pandangan hingga beberapa langkah ke depan. Di balik kabut, bayangan arwah terlihat berlipat, bukan karena jumlahnya bertambah, melainkan karena waktu terasa berulang. Sosok itu berdiri di posisi yang sama, seperti gambar rusak yang diputar terus-menerus tanpa henti. Orang-orang yang pernah menyaksikannya mengaku merasakan tekanan berat di dada, seakan napas mereka diambil sedikit demi sedikit. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, memberi waktu bagi ketakutan untuk tumbuh. Semakin lama berada di sekitar rel, semakin kuat dorongan untuk menjauh,
namun kaki terasa enggan bergerak. Ada malam ketika sosok arwah itu tampak berjalan pelan menyusuri rel. Langkahnya tidak menghasilkan suara, tetapi setiap gerakannya meninggalkan bekas dingin yang menusuk kulit. Tubuhnya terlihat bergetar, bukan karena marah, melainkan karena mengulang rasa sakit yang tak pernah selesai. Setiap langkah seolah menghitung detik menuju kematian yang sama. Beberapa orang percaya arwah itu terkunci pada suara tertentu, gesekan roda, dentingan besi, dan getaran rel menjadi pemicu yang mengikatnya kembali. Ketika suara itu muncul, meski hanya samar dari kejauhan, bayangan arwah akan terlihat lebih padat, lebih nyata, seolah dunia orang hidup dan mati saling bertumpuk tanpa batas jelas. Di sekitar rel, waktu terasa tidak berjalan normal. Jam sering berhenti, ponsel kehabisan daya tanpa sebab, dan suara malam menghilang mendadak. Keheningan itu bukan ketenangan, melainkan ruang kosong yang dipenuhi sisa emosi korban kecelakaan. Setiap detik terasa panjang, memberi kesempatan bagi rasa takut untuk berkembang tanpa perlawanan. Arwah gentayangan itu tidak pernah menoleh, tidak pernah menunjukkan reaksi pada kehadiran manusia. Ia hanya menghadap ke arah datangnya kereta, menunggu momen yang selalu sama. Penantian itu bukan harapan, melainkan hukuman yang terus diulang, membuat keberadaannya menjadi peringatan abadi bagi siapapun yang melintas terlalu dekat. Pada malam tertentu, kabut tiba-tiba terbelah, seperti ada sesuatu yang melaju kencang di dalamnya. Getaran halus terasa di tanah, cukup kuat untuk membuat lutut melemah. Saat itulah bayangan arwah tampak utuh sesaat, seolah waktu memutar ulang detik terakhir hidupnya sebelum kembali pecah dan memudar. Rasa takut yang ditinggalkan arwah itu tidak hilang bersama fajar. Banyak yang membawa pulang mimpi buruk, rasa cemas tanpa sebab, dan bayangan rel yang terus muncul di pikiran. Pengalaman itu menempel, membuat mereka menghindari jalur tersebut meski di siang hari, seolah malam masih mengintai di balik cahaya. Rel kereta itu kini menjadi tempat yang dihormati sekaligus ditakuti. Tidak ada yang berani berbicara keras atau berlama-lama di sana. Keheningan dijaga bukan karena aturan, melainkan karena kesadaran bahwa ada sesuatu yang masih terjaga, menunggu, dan belum siap melepaskan dirinya dari dunia ini. Saat langit mulai memucat dan kabut perlahan menghilang, sosok arwah gentayangan itu kembali menyatu dengan bayangan rel. Namun kehadirannya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu malam berikutnya, menunggu suara besi, dan mengulang kematian yang sama dalam kesunyian yang tak pernah berakhir. Ketika malam mencapai titik paling sunyi, rel kereta itu seperti terlepas dari dunia nyata. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada gonggongan anjing, bahkan angin pun berhenti bergerak. Dalam keheningan itu, keberadaan arwah terasa semakin dekat. Meski sosoknya tidak selalu terlihat, rasa dingin menjalar dari tanah ke telapak kaki, naik perlahan hingga ke tulang, membawa sensasi asing yang sulit dijelaskan. Beberapa orang yang pernah terjebak terlalu lama di sana mengaku pikirannya menjadi kacau. Ingatan bercampur dengan bayangan yang bukan milik mereka. Potongan peristiwa kecelakaan muncul begitu saja, seperti serpihan mimpi buruk yang dipaksakan masuk ke kesadaran. Tanpa disadari, mereka ikut merasakan ketakutan dan kepanikan yang pernah dialami para korban. Arwah gentayangan itu tidak sendirian sepenuhnya. Di sekelilingnya terasa ada kehadiran lain yang lebih samar, seperti sisa-sisa jiwa yang tak cukup kuat untuk menampakkan diri. Mereka menyatu dalam udara, dalam getaran rel, dan dalam bau karat yang menusuk hidung. Sosok arwah utama menjadi pusat dari semua itu, pengikat yang membuat mereka tetap terperangkap. Pada saat tertentu, bayangan arwah terlihat menunduk perlahan, seolah beban yang ditanggungnya semakin berat. Gerakannya kaku, terputus-putus,
seperti rekaman rusak yang diputar berulang. Tanah di bawahnya tampak menghitam, dan kabut berputar pelan di sekeliling tubuhnya, menciptakan kesan bahwa tempat itu sedang menelan dirinya kembali. Rel kereta itu menyimpan energi yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap baut, setiap bantalan kayu, dan setiap serpihan besi menyimpan gema tragedi. Saat disentuh, benda-benda itu terasa lebih dingin dari seharusnya, seolah menyerap panas kehidupan dan menggantinya dengan sisa kematian yang tertinggal sejak malam kecelakaan itu. Ada perasaan kuat bahwa arwah itu tidak hanya terikat oleh kematiannya sendiri, tetapi juga oleh perhatian manusia. Setiap rasa penasaran, setiap langkah mendekat, membuat keberadaannya semakin nyata. Ketakutan yang dirasakan orang-orang menjadi bahan bakar yang memperkuatnya, membuat ia terus bertahan di antara dunia yang seharusnya telah ditinggalkan. Menjelang fajar, bayangan arwah mulai terdistorsi. Tubuhnya tampak memanjang, lalu memendek, seolah bentuknya tak lagi stabil. Namun justru pada saat itulah tekanan di sekitar rel mencapai puncaknya. Perasaan diawasi menjadi begitu kuat, seakan arwah itu meninggalkan jejak kesadarannya meski sosoknya mulai menghilang. Ketika cahaya pagi akhirnya menyentuh rel, suasana kembali tampak normal. Namun bagi siapapun yang pernah merasakan kehadiran arwah itu, siang hari tidak pernah benar-benar aman. Setiap bunyi kereta yang melintas mengingatkan pada bayangan berdiri diam di tengah rel, menunggu, mengulang, dan terjebak dalam siklus tanpa akhir. Cerita tentang sosok arwah gentayangan korban kecelakaan kereta terus beredar, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan sebagai kisah untuk ditakuti semata, melainkan sebagai peringatan bahwa ada tragedi yang meninggalkan bekas lebih dalam dari yang terlihat. Bekas itu hidup, bernapas, dan menunggu malam untuk kembali muncul. Dan setiap kali malam turun, rel kereta itu kembali sunyi dengan cara yang tidak wajar. Di sanalah arwah itu berdiri lagi, tak pernah benar-benar pergi, tak pernah benar-benar selesai. Ia akan terus mengulang kematiannya selama rel itu masih ada, selama roda besi masih berputar, dan selama ada manusia yang melewati tempat itu tanpa menyadari apa yang menunggu dalam gelap. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan siklus itu dimulai lagi. Malam seolah tidak pernah benar-benar berakhir di sekitar rel tersebut. Setelah fajar pergi dan cahaya menghilang, suasana kembali menutup diri, mengulang dingin yang sama, bau besi yang sama, dan rasa diawasi yang sama. Rel itu seperti mengingat dengan sempurna, menolak perubahan, menolak waktu berjalan maju. Arwah gentayangan itu tidak muncul dengan cara mengejutkan. Ia hadir perlahan, hampir tak terasa, seperti rasa kantuk yang berubah menjadi mimpi buruk. Bayangannya tumbuh dari kegelapan, menyatu dengan rel, lalu berdiri kembali di posisi yang sama. Tidak ada awal, tidak ada akhir, hanya pengulangan yang membuat batas antara sekarang dan masa lalu menjadi kabur. Pada titik tertentu, sulit membedakan apakah yang dirasakan adalah ketakutan atau kelelahan jiwa. Pikiran menjadi kosong, namun tubuh tetap tegang. Perasaan itu membuat siapapun yang mendengarnya seolah ikut terjebak, ikut berdiri diam, ikut menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Seakan kesadaran ikut ditarik masuk ke dalam lingkaran yang sama. Rel kereta tetap dingin, tetap sunyi, dan tetap menyimpan bekas tragedi. Tidak ada perubahan, meski hari berganti. Arwah itu pun tidak berubah, masih membawa luka yang sama, rasa sakit yang sama, dan penantian yang sama. Setiap malam hanya menjadi salinan malam sebelumnya, tercetak ulang tanpa perbedaan yang berarti. Kadang bayangan itu tampak semakin samar, hampir menghilang. Namun justru pada saat itulah kehadirannya terasa paling kuat, seperti napas di tengkuk, seperti berat di dada, seperti mimpi buruk yang terus berulang meski mata terbuka. Arwah itu tidak perlu terlihat,
untuk membuat keberadaannya terasa. Lingkaran ini tidak membutuhkan saksi, namun selalu menemukan yang baru. Siapapun yang melintas, siapapun yang mendengar, siapapun yang mengingat, perlahan ikut menjadi bagian dari cerita, bukan sebagai korban kecelakaan, melainkan sebagai pengingat hidup yang membawa bayangan itu pulang dalam pikiran mereka. Dan ketika cerita ini terdengar lagi di malam yang lain, suasana akan terasa sama, sunyi yang berat, dingin yang merayap, dan rel kereta yang menunggu. Arwah gentayangan korban kecelakaan kereta akan kembali berdiri, tepat seperti sebelumnya, seolah tidak pernah ada jeda di antara satu malam dan malam berikutnya. Tidak ada penutup yang benar-benar menenangkan, tidak ada doa yang terdengar, tidak ada cahaya yang menetap, hanya rel, kabut, dan sosok yang terus mengulang detik terakhir hidupnya. Cerita ini pun berakhir dengan cara yang sama seperti dimulainya, perlahan, sunyi, dan kembali ke titik awal. Karena saat cerita ini selesai didengar, malam belum tentu selesai. Dan ketika malam belum selesai, rel itu masih ada. Ketika rel itu masih ada, arwah itu masih menunggu. Dan ketika arwah itu masih menunggu, cerita ini akan dimulai lagi dari awal tanpa disadari. Rel kereta kembali sunyi. Kabut menggantung rendah. Udara terasa berat, dan di tengah rel itu, sosok arwah gentayangan korban kecelakaan kereta berdiri lagi, seperti pertama kali, seperti terakhir kali, seperti selalu. Tidak ada yang berubah, meski cerita ini mencapai bagian akhirnya. Rel kereta tetap berada di tempatnya, dingin dan kaku, seperti nisan panjang yang membelah tanah. Malam terus datang membawa sunyi yang sama, dan udara kembali mengeras seiring turunnya kabut. Semua terasa seperti pengulangan yang disengaja, seolah akhir cerita hanyalah jeda sebelum semuanya dimulai kembali. Arwah gentayangan itu tidak membutuhkan pengakuan atau perhatian. Ia tetap berdiri, meski tidak ada yang melihat. Tetap menunggu meski tidak ada yang datang. Keberadaannya telah menyatu dengan rel, dengan tanah, dan dengan waktu itu sendiri. Ia bukan lagi sekadar arwah korban kecelakaan, melainkan bagian dari tempat yang tak bisa dipisahkan. Setiap roda kereta yang melintas di atas rel itu seakan menggores ulang ingatan lama. Getaran kecil cukup untuk membangunkan kembali sisa rasa sakit yang tertinggal. Meski tubuhnya telah lama hancur, kesadarannya terperangkap, memutar ulang detik terakhir hidupnya dalam kesunyian yang tak pernah memberi jawaban. Ketika cerita ini benar-benar berakhir, tidak ada tanda bahwa arwah itu ikut pergi. Justru sebaliknya, kehadirannya terasa semakin menetap, seolah dengan diceritakan, keberadaannya kembali diperkuat, diikat oleh ingatan orang-orang yang mendengar. Rel itu kini tidak hanya menyimpan tragedi, tetapi juga cerita yang hidup dalam benak pendengarnya. Malam pun berjalan seperti biasa. Namun di tengah rel kereta yang sunyi itu, sosok arwah gentayangan korban kecelakaan kereta tetap berdiri, menunggu tanpa tujuan, terjebak di antara hidup dan mati. Dan ketika roda besi kembali berputar, ketika kabut turun lagi, kisah ini tidak benar-benar selesai ya, hanya kembali ke awal, menanti untuk didengar sekali lagi.